Shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kembali boleh bersama-sama memikirkan satu kebenaran firman Tuhan yang kali ini akan diambil di dalam kitab Yoel pasal yang ketiga. Adalah kitab terakhir atau pasal terakhir dari kitab Yoel ini sebagai nabi kecil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya mengajak untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, dan biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh berpadanan dengan Injil kasih karunia-Mu, sehingga hidup kami ini hidup yang memuliakan Engkau. Ampuni segala kelemahan kami Tuhan, dan ampuni segala kekurangan kami dan dosa kami, supaya kami ditolong untuk semakin memahami, semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Kami bersyukur, berkatilah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, juga untuk nanti sore Bapak Penatua Lindra yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan juga boleh menolong. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saya dalam Tuhan, pada pagi atau menjelang siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam kitab Yoel, khususnya pasal yang ketiga ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam kitab Yoel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani, dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh
tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi tempat kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasnya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita telah membahas di pasal yang kedua. Di sana dikisahkan bagaimana Allah memberikan pemulihan kepada umatnya, bagaimana Allah menolong umatnya, bagaimana Allah menyatakan rohnya untuk menyatakan belas kasihnya dan keselamatan itu diberikan kepada umatnya. Dan pasal atau Yoel pasal yang ketiga ini kita akan berbicara bagaimana Allah menghukum bangsa-bangsa lain, bagaimana Allah menghukum orang-orang yang telah menindas orang-orang Yehuda, bagaimana Allah memberikan penghakiman dan bagaimana Allah memberikan jaminan pertolongan kepada umatnya. Ini banyak hal yang menarik di dalamnya, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan mulai di 3 ayat pertama, yaitu ayat pertama, kedua, dan ketiga. Di sana judul perikopnya adalah hukuman atas musuh-musuh Israel. Kita lihat di 3 ayat yang pertama. Ayat pertama dimulai dengan perkataan, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Bapak Ibu, ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama itu mengatakan bahwa bagian ini ditulis sebelum pembuangan. Tetapi ada banyak penafsir yang lebih percaya melihat bahwa sebenarnya ketika dikatakan sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, pada waktu itu mengatakan bahwa setelah kepulangan mereka dari pembuangan di Babel, ketika mereka pulang dari pembuangan ke Babel, sehingga dikatakan hari itu adalah hari di mana mereka pulang, di mana mereka telah tiba di tanah Yehuda, mereka kembali. Maka dikatakan sesungguhnya pada hari-hari itu, pada waktu mereka pulang, pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke tanahnya, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Ini adalah satu perkataan, satu nubuatan, satu jaminan yang kemudian Allah nyatakan kepada orang-orang Yehuda ketika mereka pulang dari pembuangan. Nah, ini tidak hanya diawali dengan kata-kata janji ini, pada hari itu kemudian aku akan memulihkan keadaan Yehuda, tetapi ini juga dilanjutkan dengan kalimat penghiburan, tetapi juga kalimat penghukuman di ayat yang kedua. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai beraikan antara bangsa-bangsa
dan membagi tanahku. Jadi ayat yang pertama itu begitu ya, kita tidak bisa memotong-motong ini karena ini ditulis di dalam satu kalimat begitu ya, dituliskan di dalam bentuk yang sangat menarik, 3 ayat ini. Jadi ayat yang pertama itu menuliskan sebuah jaminan, dan ayat yang kedua ini Allah itu berdiri sebagai seorang penggugat dalam dunia hukum begitu. Kemudian Allah itu menyatakan diri sebagai penggugat karena dia adalah sebagai sang pemilik, yang kemudian miliknya itu direbut, dan Allah datang sebagai seorang penggugat, dan dia mau menggugat orang-orang yang telah menjauhkan bangsanya, sebagai penggugat yang haknya itu telah diambil, kemudian sebagai penggugat yang miliknya itu dirampas. Maka dia mengatakan, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Lembah Yosafat ini artinya adalah lembah penghakiman begitu ya. Lembah penghakiman ini beberapa penafsir lebih menafsirkan ini sebagai sebuah konotasi begitu ya, konotasi yang mengisyaratkan bahwa ini adalah lembah penghakiman. Di sanalah Allah akan berperkara. Mungkin kalau kita melihat tentang lembah Yosafat ini atau tempat ini begitu ya, kita bisa mengatakan ini sebagai Armageddon, tempat terakhir, peperangan terakhir. Di sanalah Allah akan berperkara, di sanalah Allah akan bertindak dalam dunia hukum. Dia kemudian menggugat bangsa-bangsa itu dikumpulkan di sana di lembah penghakiman, dan aku akan berperkara, kata Tuhan, dengan mereka. Mereka ini adalah bangsa-bangsa di sekitar Israel, bangsa-bangsa di sekitar Yehuda yang telah merampas hidup orang-orang Yehuda, yang telah menjauhkan orang Yehuda dari Tuhan. Maka Tuhan berdiri sebagai seorang pemilik, dan Tuhan datang kepada mereka, dan Tuhan mengatakan, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat, turun ke dalam satu tempat di mana penghakiman itu dinyatakan, dan aku akan berperkara, kata Tuhan. Aku akan berperkara. Ini nggak bisa seolah-olah Tuhan itu ngomong, ini milikku, ini nggak bisa dibikin begini, aku nggak terima gitu. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya, sesuatu miliknya itu dirampas dengan tidak adil, dan Tuhan mengklaim, Tuhan kemudian berperkara kepada bangsa-bangsa lain. Ini menarik ya. Bisa dikatakan, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, maka di bagian selanjutnya bisa dikatakan, aku akan berperkara dengan mereka. Aku berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku, milikku sendiri Israel. Jadi ada Yehuda, Yerusalem, kemudian di sana dikatakan mengenai umatku dan milikku sendiri. Jadi seolah-olah ini ketemu, sebab sungguhnya hari itu begitu ya, hari itu adalah hari di mana Allah di ayat yang kedua mengumpulkan segala bangsa untuk berperkara. Tetapi hari itu juga hari keselamatan, hari pemulihan dari umat yang dikatakan umatku dan milikku sendiri Israel. Jadi di balik penghukuman yang besar ini ada karya keselamatan yang besar, di mana Allah membela umatnya. Di hari itu, hari yang dinyatakan sebagai waktu tertentu itu, kita bisa melihat itu sebagai waktu di mana umat Israel pulang dari pembuangan. Tetapi ini juga merujuk seperti di dalam Yoel pasal yang kedua, apa yang disebutkan oleh Bapak Penutua Lindra, dan itu merujuk kepada Pentakosta, Roh Kudus itu akan dicurahkan ke Pentakosta. Maka kita juga melihat pada hari itu adalah hari kemenangan. Kita bisa mengatakan bahwa hari kemenangan itu juga dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang juga akan dinyatakan pada hari terakhir sebagaimana dalam kitab Wahyu, di hari penyelesaian dari segala sesuatunya. Maka di kitab Wahyu kita juga selalu melihat Babel hancur dan umat itu dipulihkan.
maka kita melihat gambaran-gambaran itu secara utuh. Jadi kembali lagi pasal yang pertama, hari itu adalah hari penghakiman, hari di mana Allah berperkara, tetapi hari itu juga adalah hari di mana Allah memulihkan umatnya, adalah umat yang dikatakan milikku sendiri. Sebab apa? Kemudian Allah memberikan alasannya, oleh karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Nah, ini adalah tempatnya Tuhan. Ini Yehuda adalah rumah Tuhan. Yerusalem di sana dibangun bait suci dan semua diporak-porandakan, semuanya diambil, semua miliknya Tuhan dirusakkan sedemikian rupa. Apa yang kemudian dianggap sebagai miliknya Tuhan, ini Tuhan berperkara kepada bangsa-bangsa lain itu. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku. Bapak Ibu, membuang undi adalah hal yang sebenarnya cukup umum begitu ya. Bahkan di dalam masyarakat Israel pun membuang undi dianggap sebagai cara untuk mereka, karena membuang undi kan tidak kelihatan dan mereka menganggap itu sebagai penentuan daripada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, artinya mereka menganggap umat itu sebagai barang mainan, sebagai barang yang tidak berharga, dibuat undi, gitu, dibuat pertaruhan, dibuat bayaran, dianggap murahan. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, mereka sama sekali tidak menghargai. Ketika mereka tidak menghargai umat Tuhan, mereka juga tidak menghargai Allah, mereka tidak menghargai siapa yang memilikinya. Maka di bagian atasnya, ini milikku. Ketika mereka membuang undi, mereka tidak menghargai siapa yang sedang mereka buang undi. Mereka adalah miliknya Allah, mereka adalah umatnya Allah. Maka Allah itu marah sekali dan Allah berperkara atas apa yang telah dimilikinya. Oleh karena mereka membuang undi, ayat yang ketiga, mengenai umatku. Dibuang undi yang seperti apa? Menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal. Dijual, diperjualbelikan dengan sangat murah. Umat yang sangat dihargai oleh Tuhan itu dianggap tidak ada apa-apanya, dianggap murahan, dianggap tidak ada harganya, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, kayak ditukar begitu. Diperjualkan sebagai budak dengan menjual anak laki-laki. Biasanya anak gambaran laki-laki itu dianggap gambaran yang paling berharga, sebagai tunas, sebagai penerus, dan ditukar dengan perempuan sundal, ditukar dengan sesuatu yang ditukar dengan sesuatu yang tidak berharga, ditukar dengan sesuatu yang dalam tanda petik itu kotor, ditukar dengan sesuatu yang najis begitu. Umat kesayangan yang dikuduskan ditukar dengan sesuatu yang najis, dihargai dengan sangat-sangat murah, sama sekali tidak dihargai, tidak dilihat siapa pemilik dari bangsa itu. Dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum, sangat murah sekali. Jadi bangsa-bangsa di sekitar, bangsa-bangsa secara khusus di sini adalah bangsa Babel, juga bangsa-bangsa di sekitar itu. Mereka memperjualbelikan budak demi perempuan sundal, demi nafsu seksual, juga demi kepuasan dengan minum-minum. Mereka pergunakan bangsa miliknya Tuhan dengan sangat-sangat tidak manusiawi. Maka Tuhan sebagai pemilik kemudian dikatakan ayat yang kedua, aku akan berperkara. Jadi kita melihat begitu. Kita melihat hal yang menarik sebenarnya. Hal yang menarik, Tuhan itu kemudian sangat-sangat mengasihi umatnya. Tuhan begitu peduli dengan umatnya. Ketika umat ada dalam kesulitan, ketika umat ada di dalam kesusahan, Tuhan tetap berperkara kepada mereka. Padahal kadang-kadang kita juga melihat begitu. Kita melihat bagaimana kadang-kadang Allah itu juga menghukum orang Israel itu dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi kita juga melihat bangsa-bangsa lain ini kemudian Tuhan juga menghukum mereka oleh karena mereka menganggap diri mereka itu Tuhan. Mereka menganggap diri mereka memperlakukan manusia dengan sungguh-sungguh tidak adil. Mereka tidak memanusiakan manusia, bahkan mereka tidak hanya menghukum orang bertindak sebagai hukum, tapi mereka juga bertindak sebagai Tuhan yang kemudian
memperjualbelikan, menganggap murahan umat Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa umat yang seperti ini pun juga tidak lepas. Orang Israel pun tidak lepas dari hukuman, dan umat dan bangsa-bangsa lain pun juga tidak akan pernah lepas dari hukuman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menghukum orang Israel, tapi juga Tuhan tidak pernah melepaskan kejahatan apapun alasannya itu. Maka kita lihat ayat 1 sampai yang ketiga, bagaimana Allah berperkara, bagaimana Allah tetap mengasihi umatnya. Tuhan seolah sebagai satu pihak yang dirugikan, dia datang ke meja hakim, meja pengadilan, dan Tuhan menuntut atas apa yang telah dilakukan bangsa-bangsa di sekitar Yehuda yang telah menghancurkan, menjauhkan umat dari Tuhan, membagi tanah itu, dan kemudian memperjualbelikan orang-orang yang ada di dalamnya. Tuhan tetap mengasihi orang Israel, Tuhan tetap mengasihi umat Yehuda, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yehuda. Jadi kadang-kadang saya merasa di dalam satu perenungan, jika kita membaca bagian ini atau kita membaca bagian-bagian yang lain, juga kita mendengar Alindra kemarin di pasal yang kedua, muncul pertanyaan di dalam benak saya adalah, apakah sesungguhnya ketika kita percaya sama Tuhan, gitu, apakah kita ini menganggap Tuhan itu personal, gitu, pribadi? Kalau Tuhan itu, kita menganggap Tuhan itu pribadi, gitu, maka kita akan benar-benar menghargai Dia, kita akan benar-benar kagum akan Dia, dan kita benar-benar memiliki relasi yang begitu dalam dengannya. Kita takut bahkan untuk melakukan sebuah kesalahan, kita takut untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena Dia personal. Itu yang personal, suatu yang memiliki kehendak, suatu yang memiliki perasaan, dan Dia benar-benar Allah yang hidup. Allah yang personal itu adalah Allah yang hidup. Tuhan tidak hanya berbicara tentang kuasa. Kalau saya butuh berkat, saya minta sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah saya. Seperti Tuhan di sini, wah, Tuhan yang membela, Tuhan yang membela, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang membela, Tuhan yang mengasihi. Tapi pertanyaan besarnya adalah, sejauh mana sih kita menganggap Tuhan itu personal dalam hidup kita? Ya, kita menganggap Tuhan itu personal, maka ketika kita datang sama Tuhan, kita akan datang dengan kegentaran, kita datang dengan rasa malu, tapi kita juga datang dengan rasa syukur oleh karena Allah tetap mengasihi saya dan Bapak Ibu. Maka Allah yang berperkara, Allah yang hebat, Allah yang melakukan mujizat, seringkali kita hanya melihat kuasanya, kita melihat pribadinya, begitu. Tapi kita tidak sungguh-sungguh melihat pada kedalaman pribadi itu sendiri. Personal of God, begitu. Pada pribadi, kedalaman pribadi itu. Allah yang personal, Allah yang personal itu tidak hanya berbicara tentang ada Allah, begitu. Tapi Allah yang personal itu adalah Allah yang benar-benar hidup. Allah yang benar-benar hidup dan Allah yang benar-benar ada. Allah yang benar-benar menyertai, Allah yang benar-benar melindungi, dan Allah yang benar-benar berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Itu artinya personal, gitu. Tidak hanya bicara tentang kuasa, kalau saya susah, saya klaim berkatnya Tuhan, atau saya turunkan berkatnya Tuhan, atau dengan iman saya seolah-olah dengan iman bisa menarik berkatnya Tuhan, iman jadi password, iman jadi kunci kehidupan kita yang lebih mudah. Bukan. Ketika kita melihat Tuhan personal, maka iman kita akan menolong kita dan akan mengatakan bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ketika God is personal, begitu, kita menganggap Tuhan, bukan hanya menganggap, ya, kita melihat sungguh-sungguh, mengakui bahwa Tuhan itu personal. Maka dimanapun kita akan tetap gentar, karena kita selalu berdiri di hadapan Tuhan yang personal, Tuhan yang hidup. Maka kita lihat, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang membela, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang personal sekali, di dalam berelasi, di dalam menyertai, di dalam kasihnya. God selalu personal. Yang seringkali tidak personal dalam mengasihi Tuhan adalah kita. Bagaimana sih mengasihi Tuhan Allah secara personal? Firman Tuhan mengatakan, kasihlah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan Tuhan seolah mengatakan personal itu adalah mengasihi dengan semuanya, gitu. Mengasihi Allah dengan personal. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita dan menganggap kita juga personal. Sehingga kita lihat
Allah yang personal itu selalu berelasi dengan personal. Dia melihat ini milikku, umat kesayanganku, umatku, milikku. Aku akan memulihkan. Seolah-olah Tuhan itu dihancurkan ketika umatnya itu diganggu, ketika umatnya itu dihancurkan, dia juga juga merasa hancur, dia belain umatnya. Begitu loh Allah sampai membela, itu mati-matian Allah membela, bahkan itu mati di atas kayu salib untuk membela hidup kita. Maka kita lihat hukuman atas musuh-musuh Israel tidak pernah lepas dari kasih sayang yang personal, personal dari Allah yang personal kepada umat yang Allah sungguh-sungguh kasihi. Dan kita lihat kembali setelah ayat 1 sampai 3, kita lihat sekarang di ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Lagi ayat 4, lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon? Tirus dan Sidon itu ada di sebelah utara Israel, dan seluruh wilayah Filistin. Filistin itu di sebelah selatan atau hampir ke barat daya. Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat dan dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Jadi, apakah sangkut pautmu dengan aku? Mengapa engkau memusuhi? Begitu. Kenapa engkau melakukan itu? Jadi seolah-olah mereka itu mereka itu mengganggu, mereka itu menghancurkan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan wilayah Filistin? Gitu. Apa sangkut pautmu dengan aku? Di sini ada dua makna sebenarnya ya di dalam bahasa Yunani ya, begitu, ada Ibrani ya. Makna yang pertama adalah eh, seolah-olah yang pertama bahwa Allah itu tidak mempedulikan bangsa-bangsa itu, begitu. Apa sangkut pautmu? Kamu kamu tuh tidak penting, begitu, bagiku. Begitu. Atau yang kedua, makna yang kedua seperti yang ditulis di LI ini, bahwa eh, bangsa-bangsa itu justru menganggap Tuhan itu sama sekali tidak penting, begitu. Tidak penting. Artinya mereka tetap berperkara dengan Allah, mereka sengaja mengganggu, gitu. Lah akan tuliskan di LA ini lebih ke makna yang kedua, apakah sangkut pautmu dengan aku? Mengapa engkau tuh mengganggu, begitu? Kenapa engkau ini melakukan itu? Apakah sangkut pautmu? Apakah relasimu dengan aku? Enggak ada, gitu. Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Jadi seolah Tuhan yang kemudian, apakah kau sengaja melakukan ini karena aku, gitu? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka aku dengan cepat, dengan segera akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Apa yang kamu lakukan akan aku balikin sama kamu, begitu. Apa yang kalian lakukan, begitu. Jadi Tirus dan Sidon secara Filistin, loh kok ini bangsanya cuma 3, begitu. Padahal kalau kita melihat ada bangsa-bangsa di sekitar, jadi ini disebut dengan bahasa merisme, begitu. Tiga bangsa ini mewakili bangsa-bangsa yang lain, mewakili Babel, mewakili Asyur, begitu ya, mewakili bangsa-bangsa yang lain di sekitar Israel, Yehuda yang kemudian menghancurkan Yehuda seperti Mesir dan kawan-kawannya. Nah, jadi itu adalah bahasa merisme, sedikit tapi mewakili yang banyak. Nah, kita bisa lihat di sini, begitu, kemudian Allah itu sungguh-sungguh membela, maka aku akan dengan cepat dan dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu sendiri kepadamu sendiri. Ayat 5, oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, ini berbicara tentang bait Allah yang dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu. Kemudian mereka membawa perkakas-perkakas bait Allah itu dan mereka membawa ke tempat ibadahnya. Dan Tuhan mengatakan, karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, apa yang telah dipersembahkan umat kepada Tuhan, apa yang telah menjadi milik Tuhan, karena kita percaya apa yang dipersembahkan itu adalah miliknya Tuhan dan miliknya Tuhan yang ada di bait suci, kemudian itu diambil kemudian Tuhan itu menjadi Tuhan tidak menerima dengan semua itu. Tuhan marah kepada bangsa-bangsa itu karena mereka mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ini menarik begitu ya, mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan. Sekalipun kita kadang-kadang dikatakan, kadang-kadang isu rame
tentang gereja yang beginilah, tentang keuangan dan lain-lain yang kemudian digunakan untuk memperkaya dan lain-lain begitu. Tapi di sini jelas begitu. Tuhan itu berperkara kepada bangsa-bangsa lain yang telah mengambil apa yang telah menjadi miliknya Tuhan. Bahkan yang keenam, yang telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat padanan bagaimana Yehuda itu dikatakan di ayat 6 dan telah menjual orang-orang Yehuda dan Yerusalem kepada orang Yunani. Dan nanti Tuhan akan berkata begitu, bahwa Tuhan akan membuat bangsa-bangsa lain itu dijual oleh Yehuda ke bangsa Sheba. Bangsa Sheba itu adalah bangsa di daerah Arab begitu, daerah Arab, kemungkinan Yaman begitu. Kemudian dijauhkan juga, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka telah lakukan. Tapi di dalam bagian ini yang telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Daerah Yehuda artinya daerah di Yehuda dan juga Yerusalem sebagai tempat sebagai ibu kota di bait suci, dan telah menjual orang-orang Yehuda adalah orang-orang bangsanya, dan orang-orang di Yerusalem adalah mereka juga yang melayani di bait suci, mereka yang juga tinggal di Yerusalem, mereka dengan segala perkakas di bait suci, semua yang telah dibawa kepada mereka, dan Tuhan itu berperkara kepada bangsa-bangsa itu. Nah, jadi kita lihat begitu ya, di ayat 4, 5, 6 begitu, tunjukkan bagaimana Allah terus membela, Allah terus bela, dan Allah tidak membiarkan bangsa-bangsa itu lolos. Tuhan tidak membiarkan bangsa-bangsa yang telah menghancurkan bangsa Yehuda itu kemudian tidak mendapatkan balasan. Allah membalas mereka. Dan ayat 7, 8 sekarang. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Dibalikkan. Jadi apa yang sudah kamu lakukan kepada bangsa Yehuda akan dikembalikan seperti apa yang telah mereka lakukan. Maka dikatakan 7:8, sungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan mengembalikan perbuatanmu itu atas kepalamu sendiri. Akan diperlakukan dengan sama. Tapi ayat ini, sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka. Tuhan akan membawa mereka kembali yang telah dicerai beraikan itu, dan Tuhan akan memberikan penghukuman. Satu kalimat penghiburan, pengharapan, satu kalimat janji Tuhan, dan satu kalimat penghukuman atas tentang apa yang akan mereka terima. Ayat 8, aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada satu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Kalau tadi bangsa-bangsa itu telah membawa orang Yehuda kemudian sampai kepada Yunani, tempat yang jauh untuk menjauhkan dari Tuhan, maka satu ketika bahwa Yehuda yang akan membuang mereka gantian begitu kepada orang-orang Sheba di daerah Arab begitu, mereka juga akan dibuang. Jadi kita lihat begitu ya, aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak membiarkan umatnya dianiaya, Tuhan juga akan membalas umatnya. Maka kadang-kadang ketika saya mendengar apa yang disampaikan juga Pak Lindra begitu ya, kemudian dikatakan sering juga dibicarakan, itu loh umatnya Tuhan. Kalau orang benar-benar sama Tuhan, orang yang serius sama Tuhan begitu, sudah hidup untuk Tuhan gitu, hidup untuk Tuhan, wes nggak usah dimusuhi, nggak usah digangguin begitu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membalasnya sendiri begitu. Tapi ini menjadi pengingat kepada kita bagaimana Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang personal, Allah yang hadir, Allah dan yang menjadi penolong. Dan kita melihat di sini begitu bagaimana Allah yang kadang-kadang agaknya acuh begitu kepada orang Israel, karena orang Israel tidak setia, Yehuda tidak setia, tapi dia adalah Allah yang tetap menganggap Israel atau Yehuda sebagai milik kepunyaan Tuhan sendiri, dan Tuhan akan tetap berperkara begitu. Jadi ini menjadi penghiburan, menjadi
kita lihat bagaimana Allah tidak pernah membiarkan umatnya kemudian ditindas terus-menerus. So, uh, inilah Allah yang personal, Allah yang begitu peduli, Allah yang mengasihi, Allah yang tidak membiarkan umat itu kemudian terus-menerus ada dalam kesulitan. Kita bicara tentang kasih kasih setia Tuhan. Jadi kita lihat gitu ya, kita melihat dengan begitu begitu jelas bagaimana di dalam pasal yang ketiga ini Allah sungguh-sungguh memberikan hukuman pada bangsa-bangsa dan Allah memberikan keselamatan kepada umatnya. 7, 8 sudah, maka kita akan melihat di bagian 9 sampai 12 dengan judul perikop. LAI memisahkan bagian ini di perikop berkat untuk umat Tuhan. Tapi kita juga melihat nada ini mirip dengan nada-nada bagian yang pertama, begitu ya, bagian-bagian yang pertama, bagian-bagian pasal yang 1, 2, dan ketiga, seolah-olah ini ditegaskan kembali, maka dikatakan begini, maklumkanlah hal ini, ayat 9, hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ini ditujukan kepada bangsa-bangsa. Maklumkan hal ini di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa suruh bersiap-siap karena Tuhan akan segera berperkara. Begitu. Terus bangsa-bangsa yang memusuhi itu bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisaumu, pemangkasmu menjadi tombak. Ketika dikatakan tempalah mata bajakmu yang harusnya untuk membajak, begitu, membajak sawah untuk kesuburan menjadi pedang. Kenapa? Ini sesuatu yang besar akan terjadi. Tuhan akan berperkara. Biarkan mereka tidak sempat membajak lagi, melainkan mereka siap untuk berperang. Dan pisau-pisau pemangkasmu yang bisa ini mangkas untuk membawa hasil panen, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Mereka harus berperang. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi seolah bangsa-bangsa itu harus bersiap-siap perang dan keadaan yang sangat berat. Mereka harus berperang, mereka harus menjadi pahlawan, mereka dipaksa untuk berperang. Seperti orang Israel yang kemudian dihancurkan. Di pasal yang kedua kita juga melihat bagaimana orang Israel mendapatkan masalah yang sangat serius. Sekarang giliran bangsa-bangsa lain, mereka juga akan merasakan hal yang sama. Mereka tidak sempat untuk menanam, mereka tidak sempat lagi untuk memanen. Mereka harus berperang dengan keadaan mereka. Mereka kemudian harus mengalami hal yang sama. Dan bahkan orang yang sudah tidak berdaya pun mau tidak mau mereka harus menghadapi peperangan yang besar, dan mereka harus menganggap diri mereka pahlawan. Nah, itu situasi yang sangat berat dan itu akan dialami oleh bangsa-bangsa. Dikatakan bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Nah, di mana di tempat peperangan itu, di tempat yang disebut dengan lembah Yosafat, lembah penghakiman itu, di sanalah kemudian semuanya akan dinyatakan, terus bangsa-bangsa bersiaplah perang, bersiaplah perang, bersiaplah menghadapi situasi yang berat seperti orang Israel pernah menghadapi. Jadi ini kayak diperlakukan sama sehingga mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh orang Israel. Maka kita melihat Tuhan itu fair, Tuhan itu adil. Mereka memperlakukan sehingga mereka juga diperlakukan dengan hal yang sama, dan itu tentu tidak enak sekali. Ayat 11, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dan segala penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan. Nah itu ini seolah-olah kemudian Yoel ini sudah tidak tahan melihat bangsa-bangsa itu, maka Yoel itu bicara kepada Tuhan, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Seolah-olah akan terjadi pertemuan yang besar, bangsa-bangsa itu akan bertemu, kemudian bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Terjadi peperangan yang besar, bahwa Tuhan itu kemudian melalui Yoel, apa yang dikatakan Yoel, ini seolah Yoel sudah tidak sabar begitu ya,
dengan keadaan itu, dengan keadaan yang mereka pernah mengalami betapa beratnya, sehingga Yoel berkata mereka bersiap-siap, mereka tidak sempat panen lagi, tidak sempat membajak lagi, mereka ada di sana dan Tuhan akan datang di sana. Tapi nada ini juga sama begitu, dengan nada-nada di bagian yang 1, 2, 3. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Sama dengan nada itu dikatakan bahwa bangsa-bangsa itu juga akan berkumpul di sana. Mereka akan dikumpulkan di sana dan mereka akan Tuhan akan mengadakan penghukuman di sana. Tuhan akan mengadakan penghukuman. Tuhan akan mengadakan hal yang besar di sana kepada bangsa-bangsa itu. Maka tempalah mata bajakmu dan bergeraklah datanglah. Tapi dia mengatakan, bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawan. Disitulah semua akan dinyatakan. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi. Sama nada ini dengan apa yang dikatakan di pasal yang kedua, ayat yang ke-12 ini. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Kalau di sini, kalau di bagian yang pertama tadi, Tuhan berdiri sebagai penggugat, maka di sini Tuhan berdiri sebagai hakim yang kemudian menghakimi dan menyelesaikan apa yang harus ia selesaikan. Segala bangsa dari segenap penjuru akan mengalami penghakiman. Oh, ini juga merujuk sekali lagi pada hari akhir, gitu ya, pada hari akhir di mana segala sesuatunya akan dibereskan. Ini ayat yang ke-12 Bapak Ibu ya. Jadi semuanya memang di sini kita bisa merujuk kepada apa yang akan terjadi di kemudian hari, tapi ini juga merujuk kepada apa yang terjadi ketika umat Tuhan itu kembali, sebagai janji umat ketika umat Tuhan kembali daripada pembuangan di Babel. Tapi sekali lagi ini juga merujuk kepada apa yang akan terjadi di kemudian hari. Maka kita juga akan melihat Bapak Ibu ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Ini sebuah kalimat-kalimat yang menarik di mana Yoel kemudian menunjukkan bagaimana Allah itu berperkara kepada mereka. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan, kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Sebuah kalimat yang rasanya di mana apa yang akan terjadi ketika terjadi pertempuran itu. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah. Banyak orang, 14, banyak orang di lembah penentuan, lembah Yosafat tadi. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Seolah-olah semua bertemu di sana antara kebenaran, semua akan dihakimi. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang telah menganggap menghancurkan miliknya Tuhan, di sana akan terjadi penghakiman di lembah penentuan. Dari lembah penghakiman, dari lembah di mana peperangan terjadi, bergerak kepada lembah penentuan. Semuanya akan ditentukan di sana dan Tuhan sebagai hakim. Tuhan berdiri sebagai hakim yang menentukan siapa yang menjadi miliknya, siapa yang menjadi kepunyaannya. Maka banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan, dekat hari Tuhan, hari terakhir itu sudah dekat dan Tuhan menyatakan segala sesuatu akan ditentukan. Kalau kita membaca di dalam Injil-Injil, maka kita dalam Injil maka kita bisa melihat bahwa di hari-hari terakhir ada ilalang dan ada gandum sekalipun mirip, semuanya akan nampak dan semuanya akan dinyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya akan dinyatakan dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu adalah hari yang menggembirakan tapi juga sekaligus hari yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang tidak serius kepada Tuhan. Banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan itu. Diulang 2 kali di lembah penentuan. Banyak orang dikatakan, ya sudah dekat hari Tuhan. Sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Semuanya akan dinyatakan. Matahari dan bulan ayat 15 menjadi gelap
dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan yang berkuasa atas matahari dan bulan dan bintang. Tuhan berkuasa atasnya. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Semua keindahan, semua hal kemudian akan dinyatakan kebenarannya. Matahari dan bulan menjadi gelap, tanda semuanya berakhir. Biasanya matahari akan terbit dan terbenam, bulan akan memberikan cahayanya, dan bintang-bintang akan menunjukkan cahaya dan keindahannya. Tapi semuanya sudah selesai di hari terakhir itu. Sudah tidak ada lagi matahari dan bulan, tidak ada bintang-bintang cahayanya. Dikatakan Tuhan mengaum dari Sion. Dia digambarkan dia adalah singa dari Yehuda, dia adalah singa, digambarkan bahwa dia yang berkuasa. Tuhan mengaum dari Sion, mengatakan bahwa dari Sion, di Yerusalem, di sana tempat Tuhan menyatakan Tuhan mau berdiam diri, Tuhan mau memilih umatnya, dan di sanalah Tuhan berdiam diri. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Tuhan menyatakan kekuasaannya, Tuhan menyatakan dari Sion, dari Yerusalem, Tuhan yang berkuasa itu menyatakan belas kasihnya kepada umatnya, tapi juga menyatakan penghukuman. Singa itu mengaum dari Sion, memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang, sebab dia adalah sang pencipta, dia sang pemilik, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Singa yang mengaum adalah tanda yang menakutkan, tetapi juga menjadi tempat perlindungan yang aman. Singa yang mengaum tanda kekuasaannya, tetapi juga menjadi tanda perlindungan dan benteng bagi orang Israel. Jadi kita lihat Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang terus berperkara bagi umatnya. Inilah Tuhan yang personal, Tuhan yang kasihnya sungguh-sungguh tak terpahami. Sekalipun kalau kita melihat pasca pembuangan, kalau kita melihat bagian ini sebagai pasca pembuangan di Babel, maka kita juga ingat alasan apa sehingga Yehuda itu dibuang ke Babel. Mereka lebih mempercayai nabi-nabi palsu, mereka lebih mempercayai bangsa-bangsa lain, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak peduli dengan Tuhan, tetapi toh Tuhan tetap membela mereka. Tuhan bahkan menghalau bangsa-bangsa yang lain. Tuhan dikatakan, aku akan 17, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan dan Allahmu. Tuhan tetap berkata, aku Tuhan dan Allahmu. Tuhan tetap mengasihi mereka. Kan kalau kita lihat pasca pembuangan, mereka dibuang bukan karena mereka baik, mereka dibuang karena mereka terlalu tidak percaya. Ada banyak nabi-nabi yang dikirim dari Yeremia, kemudian dari Yesaya, dari nabi-nabi yang sebelum-sebelumnya begitu, ketika dikirim mereka tidak mempercayai sama sekali dengan nubuatan-nubuatan, mereka tidak mempercayai. Oh, Tuhan tetap mengasihi mereka. Sebenarnya kadang-kadang kita mikir, dasar apa sih kita menjadi miliknya Tuhan? Dasar apa sih kita dikasihi Tuhan? Sebenarnya tidak ada dasarnya begitu. Dasarnya tidak terletak kepada kita, tapi dasarnya terletak kepada Tuhan itu sendiri. Gitu. Dasarnya adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang kasih setianya tidak pernah berubah. Itu dasarnya. Maka tidak ada sebenarnya kemegahan kita sehingga waktu kita melayani Tuhan dan kita berkata, semuanya dariku, semuanya aku yang pelayanan, semuanya tentangku. Kadang-kadang pelayanan menjadi berubah tentangku, pelayanan berubah tentang pujian dari orang lain, pelayanan berubah. Padahal kita lihat di sini bahwa Tuhanlah yang berperkara, Tuhanlah yang menjadi dasar dari umat untuk beribadah pada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi dasar, Tuhan kasih sayang, Tuhanlah yang tidak pernah berubah itu. Tidak ada dasar yang lain, tidak ada yang lebih besar daripada itu. Kita melihat di Yoel ini begitu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu. Mereka tidak peduli. Awalnya mereka bangsa-bangsa itu kita lihat begitu ya. Dan mereka dibuang ke Babel begitu, bukan ketidaksetiaan mereka. Tetapi di Babel ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan lain-lain di sana. Dan Tuhan itu berperkara di sana sampai Tuhan membawa pulang. Tuhan tetap berperkara, Tuhan tetap mengasihi Yehuda. Jadi kita lihat Tuhan yang begitu besarnya,
Tuhan yang penuh kasih sayang, maka kadang-kadang eh, manusia paling suka mencari kemuliaan demi dirinya sendiri. Manusia merasa menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Manusia pikir bisa berperkara, manusia menjadi dasar pelayanan. Wah, aku mampu pelayananku, aku bisa main musik, aku bisa nyanyi, aku bisa bisa ini, bisa itu, begitu. Kita lihat di sini tidak ada dasarnya. Tuhan mengasihi mengasihi Yehuda, mana dasarnya Yehuda baik? Tidak ada, begitu. Yehuda setia sama Tuhan terus, mana? Tidak ada, begitu. Tapi dasarnya adalah Tuhan sendiri. Maka tidak ada tempat untuk kita menjadi sombong di dalam pelayanan. Gitu. Tidak ada sama sekali. Ketika Tuhan menyelamatkan kita dan Tuhan berkata, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Tuhanlah yang tetap tinggal di Sion. Tuhanlah yang tetap tinggal di dalam rumahnya. Tuhanlah yang tetap mengasihi. Sion, Yerusalem adalah tanda perjanjian Tuhan, tanda kasih Tuhan, kehadiran Tuhan, di mana Tuhan tidak meninggalkan Yehuda, tidak meninggalkan Israel, yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Di sanalah Tuhan berada, di sanalah Tuhan menyatakan dirinya, di sanalah Tuhan berperkara. Jika dikatakan Sion artinya bahwa umat Israel adalah miliknya Tuhan dan tetap menjadi miliknya Tuhan. Di sanalah Tuhan mengadakan pembelaan. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Wah, kita lihat, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Tapi kita lihat ada ini. Kita tidak hanya mengatakan oh ini sudah terjadi begitu. Ini sudah terjadi ketika Yesus datang begitu. Tapi juga akan terjadi. Nah, ini akan terjadi pada hari terakhir ketika semuanya berlalu. Ini juga akan menjadi hari di mana semuanya akan dinyatakan gitu. Yerusalem yang baru. Maka di dalam Tuhan kita lihat bagian ini setidaknya memiliki tiga implikasi pada zaman itu ketika orang Israel kembali dari pembuangan. Implikasi ini juga dengan kedatangan Yesus, maka hari yang dinyatakan itu, hari itu sudah dinyatakan. Dan yang ketiga adalah ketika segala sesuatunya, langit dan bumi yang baru itu datang, maka semuanya akan nyata mana yang gandum dan mana yang ilalang. Tapi percayalah bahwa gandum tidak pernah menjadi ilalang dan ilalang tidak pernah menjadi gandum. Semuanya akan tetap dan semua yang menjadi miliknya akan tetap menjadi miliknya. Tapi sekali lagi tidak ada tempat bagi kesombongan kita. Kenapa? Karena semuanya datang dari Tuhan. God personally. Jika kita melihat God itu personally, maka kita akan sangat-sangat menghargai hidup kita. Kita akan menghargai belas kasih-Nya Tuhan. Oke, ayat 18 sampai 21. Pada waktu itu, maka kita kata itu diulang terus menerus pada hari terakhir, pada waktu itu, maka diulang lagi ayat 18 di bagian selanjutnya itu, pada waktu itu akan terjadi. Pada waktu itu adalah waktu hari terakhir yang dimaksud, bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Bapak Ibu, ini tidak hanya kondisi ketika orang Israel pulang, tetapi ini juga sekali lagi kondisi satu hal yang akan terjadi kemudian hari. Pada waktu itu gunung-gunung akan meniriskan anggur, bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan kita melihat kehidupan yang jauh lebih baik. Dan kalau kita lihat memang Tuhan menolong ketika orang-orang Israel itu pulang, dan Tuhan menyatakan di dalam ketika Tuhan Yesus datang sebagai air yang terus mengalir, dan semuanya akan sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu. Ini biasanya bukit-bukit, kemudian di sana air susu itu diperas begitu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, sungai-sungai di mana tempat itu menjadi subur, tempat yang begitu indah. Jadi ini tidak
tidak hanya bermakna literal Bapak Ibu, tapi juga sebuah keadaan yang kelak akan terjadi, seperti di Yoel pasal yang kedua, dari terakhir bahwa rohku akan dinyatakan, bahwa anak-anak akan bernubuat, anak-anak akan uh, menyatakan kuasa Roh Kudus. Maka di sini juga kita lihat pada hari terakhir begitu ya, pada hari terakhir itu sudah dinyatakan di dalam Yesus sebagai hari terakhir, dan akan terus dinyatakan sebagai menemukan titik sempurnaannya gitu. Bukan berarti kemudian oh yang dengan Yesus itu tidak sempurna berarti begitu. Bukan, ini sekali lagi adalah paradoks sudah dan belum begitu. Sudah sempurna, tetapi akan gimana ya? Sudah sempurna dan semuanya menjadi sempurna. Wah, begitulah. Sudah tapi belum begitu. Already but not yet. Sudah sempurna, sempurnakan oleh Yesus. Tetapi semuanya itu akan semakin nyata kesempurnaan Yesus itu. Wah, gitu ya. Semakin nyata kesempurnaan Yesus itu seperti apa, dan semuanya akan dinyatakan menjadi sempurna. Waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, maka mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan semuanya, dan ini mengibaratkan menjelaskan bahwa Tuhan sebagai air yang terus mengalir, yang tidak pernah berhenti. Tuhan akan menjadi Tuhan di rumah Tuhan. Tuhan akan tetap terus berperkara, Tuhan akan tetap mengasihi, Tuhan akan menjadi sumber di mana mata air itu akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim, di mana tempat-tempat yang kemudian menjadi gersang, semuanya akan menjadi tempat yang baik karena Tuhan. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tuhan yang akan berperkara. Sekali lagi, Edom dan Mesir, dua bangsa yang sering disebutkan, Tirus Sidon yang juga sering disebutkan, ini menjadi perwakilan dari bangsa-bangsa yang lain. Tuhan akan berperkara, Tuhan akan memulihkan keadaan Sion, dan Tuhan akan membuat bangsa-bangsa, Tuhan akan menyelesaikan. Ketika Tuhan datang sebagai hakim, semuanya akan jadi jelas. Mesir akan menjadi sepi, Edom akan menjadi padang gurun tandus. Menjadi sepi artinya sudah tidak ada kehidupan lagi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, tidak ada kehidupan lagi. Semuanya selesai oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya. Artinya Yehuda tetap hidup. Dalam Yehuda ada kehidupan karena ada Tuhan di sana, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Artinya apa? Ini diakhiri, Tuhan tetap diam di Sion. Bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu hidup, Tuhan itu yang membela, Tuhan itulah yang berperkara, Tuhanlah yang akan membela umatnya, Tuhanlah yang akan tetap mengasihi umatnya. Yehuda tetap didiami selama-lamanya. Ketika dikatakan Mesir menjadi sunyi sepi, Mesir sebagai pusat peradaban, Edom nggak menjadi tempat di mana tempat yang begitu makmur, tempat yang begitu subur. Kemudian juga Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, tetapi dikatakan Yehuda akan tetap ada. Tuhan akan tetap bela. Umat yang ditindas ini Tuhan akan tetap bela. Ini adalah umatnya Tuhan. Jadi soal Tuhan memberikan rasa aman kepada kita. Tuhan memberikan rasa aman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi umat adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus berperkara, Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi umatnya. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap di Sion. Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Tuhan adalah Tuhan yang membalas. Tuhan yang akan membalas. Tuhan tidak akan membiarkan apa yang dinyatakan Tuhan itu kemudian dirusak. Itulah Tuhan yang penuh belas kasihan. Maka itu kemudian dinyatakan pada kita. Oke, Bapak Ibu, itu yang kemudian dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan yang personal itu, Tuhan yang menguatkan kita, dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu, nanti sore kita akan mendengar dari Bapak Penatua Lindra. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari bersama-sama kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu yang besar. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah eh, membuang kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, terima kasih untuk kebaikanmu. Engkau tetap mengasihi kami dengan segala dosa kami. Ampuni kami Tuhan, dan terima kasih untuk semuanya. Biarlah kami belajar hidup untuk Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami untuk semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari melihat Tuhan sebagai personal, dan kami dapat hidup bersama dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh memahami bahwa kami seperti carang, seperti tangkai yang tidak mungkin hidup tanpa pokoknya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Biarlah kami datang kepada Tuhan, bukan ketika kami butuh atau ketika kami mengalami kesulitan, tapi kami datang kepada Tuhan karena memang kami adalah carang yang tidak mungkin hidup tanpa pokok anggur itu. Engkaulah pokok anggur yang benar, dan kamilah carang-carangnya Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Apapun kondisi kami, baik kondisi kami senang ataupun kondisi kami susah, kami tetap butuh Engkau, dan kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan Engkau adalah milik kami yang paling berharga, karena kami hanya hidup ketika kami sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati Penetua Lindra yang juga akan menyampaikan. Kami bersyukur bila kami bertumbuh dalam Engkau dan kami hidup dalam Engkau. Kami bersyukur dengan doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.